Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah Cirebon Students pertemuan ketiga yaitu mereview makalah tentang Cirebon era Syekh Syarif Hidayatullah. Salah satunya, bagaimana era Syekh Syarif Hidayatullah dalam mempengaruhi perkembangan Islam di Cirebon. 2. Bagaimana kondisi sosial budaya dan ekonomi pada era Syekh Syarif Hidayatullah. 3. Bagaimana pencapaian Syekh Syarif Hidayatullah dalam memimpin Cirebon. Cirebon era Syekh Syarif Hidayatullah. Cirebon dikenal sebagai kota wali dan kota pelabuhan yang menyimpan sejarah panjang di masa lalu, khususnya mengenai peristiwa cikal bakal penyebaran Islam di Jawa Barat. Hal itu tidak bisa dilepaskan dari pedagang muslim, ulama, dan tokoh pribumi seperti Wali Songo. Mereka berjuang dalam mewujudkan sebuah negara bercorak Islam dan bebas dari kekuasaan pemerintahan Kerajaan Sunda Galuh. Sebelum lahirnya Cirebon sebagai kota seperti saat ini, Cirebon adalah sebuah padukahayang, berkembang menjadi negeri, kemudian menjadi sebuah kerajaan. Kerajaan Cirebon yang saat ini merupakan bagian dari wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat, terletak di ujung timur pantai utara Jawa Barat dan perbatasan dengan wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah. Sebutan negara Cirebon atau Cirebon itu adalah menurut nama ibu kotanya, ialah Carubayang, berasal dari istilah Sarungban, berarti pusat tempat pencampuran penduduk. Bagaimana era Syekh Syarif Hidayatullah dalam mempengaruhi perkembangan Islam di Cirebon? Syekh Syarif Hidayatullah memainkan peran utama dalam menyebarkan ajaran Islam di wilayah Cirebon melalui pendirian pesantren dan lembaga pendidikan Islam. Ia membantu memperluas pengetahuan agama dan memperkuat identitas Islam di masyarakat. Sunan Gunung Jati berhasil mendirikan kerajaan Cirebon pada tahun 1479 yang menjadi pusat penyebaran Islam di wilayah Jawa Barat. Ini berpengaruh besar terhadap perkembangan Islam di Cirebon dan sekitarnya. Syekh Syarif Hidayatullah menjalin hubungan diplomatik yang kuat dengan kerajaan-kerajaan tetangga seperti Demak dan Majapahit. Hal ini memperkuat posisi Cirebon dalam konteks politik dan agama di wilayah tersebut. Kedua, bagaimana kondisi sosial budaya dan ekonomi pada era Syekh Syarif Hidayatullah. Di era Syekh Syarif Hidayatullah, masyarakat Cirebon mengalami perubahan sosial yang signifikan. Masyarakat mulai mengadopsi nilai-nilai dan norma-norma Islam, dan pesantren menjadi pusat pendidikan dan spiritual bagi masyarakat. Pengaruh budaya Islam mulai mendominasi di kehidupan sehari-hari. Seni dan budaya Cirebon dipengaruhi oleh ajaran Islam, menciptakan karya seni yang menggabungkan elemen-elemen lokal dengan unsur-unsur Islam. Seiring dengan pertumbuhan agama Islam, ekonomi juga mengalami perubahan. Peningkatan perdagangan dan aktivitas ekonomi terkait dengan pertumbuhan pusat-pusat keagamaan dan pendidikan. Ketiga, bagaimana pencapaian Syekh Syarif Hidayatullah dalam memimpin Cirebon? Salah satu pencapaian terbesar Syekh Syarif Hidayatullah adalah mendirikan kerajaan Cirebon. Ini membuktikan kemampuannya untuk memimpin dan mengorganisir masyarakat dalam kerangka keagamaan. Syekh Syarif Hidayatullah berhasil membangun pesantren dan institusi pendidikan Islam yang memberikan akses pengetahuan agama kepada masyarakat. Hal ini membantu memperkuat identitas Islam di wilayah Cirebon. Keberhasilan Syekh Syarif Hidayatullah dalam menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan tetangga memperkuat posisi Cirebon dalam konteks politik dan agama di wilayah tersebut.
Pada era Syekh Syarif Hidayatullah, Islam mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat di Cirebon dan sekitarnya. Usaha dan menyebarkan agama Islam, mendirikan pesantren dan mengajar masyarakat setempat berkontribusi terhadap perkembangan agama Islam di wilayah tersebut. Secara keseluruhan, era Sunan Gunung Jati berperan penting dalam perkembangan Islam di Cirebon, Indonesia. Kontribusinya sebagai ulama dan penguasa membantu membentuk lengkap keagamaan dan budaya di wilayah tersebut pada masa itu. Secara keseluruhan, penyebaran agama Islam dan berdirinya Kesultanan Cirebon memberikan dampak dan signifikan terhadap kondisi sosial dan perekonomian Cirebon pada era Syekh Syarif Hidayatullah. Kota ini menjadi pusat perdagangan, perniagaan, dan pembelajaran Islam, dan proses Islami memberikan dampak positif dan bagi kehidupan masyarakat Cirebon. Secara keseluruhan, prestasi Syekh Syarif Hidayatullah dalam memimpin Cirebon antara lain berdirinya Kesultanan Cirebon, penyebaran Islam, perkembangan Islam Cirebon sebagai pusat perdagangan dan pembelajaran Islam, serta warisan dakwah budaya. Itu saja untuk materi Cirebon era Syekh Syarif Hidayatullah. Review makalah kelompok 3. Saya atas nama Rizky Maulana, NIM 2281131044, kelas A21. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.